Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia, yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf pada kata berkaitan dengan fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Dalam bahasa Indonesia, jumlah abjad yang diketahui terdapat 26 huruf yang terdiri dari 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Selain huruf-huruf tersebut, adapun kaitannya dengan ilmu fonologi, bunyi-bunyi yang ditimbulkan berdasarkan huruf-huruf itu dapat bermacam-macam, dari bunyi konsonan tak bersuara, konsonan bersuara, sampai dengan huruf nasal. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan berbagai jenis huruf berdasarkan pola bunyi dan penggunaannya. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf abjad. Huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Seperti yang sudah kita tahu. Dan di sini saya sudah ada di sini 26 huruf abjad tersebut dengan penulisan huruf kapital dan huruf kecil dan juga cara pelafalannya. Kemudian huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Jadi di sini juga sudah ada huruf vokal dan contoh pemakaian dalam kata di posisi awal, di posisi tengah, dan di posisi akhir. Namun ada keterangan lain, yaitu untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Jadi ada perbedaan pelafalan pada huruf yang terdapat tanda aksen. Ini ada di huruf vokal E. Jadi huruf vokal E dengan tanda aksen, maka itu pelafalannya adalah E. Tapi huruf vokal E tanpa tanda aksen, maka bunyi pelafalannya adalah E. Contohnya adalah, kami menonton film seri. Pertandingan itu berakhir seri. Contoh lain adalah, di mana kecap itu dibuat. Coba kecap dulu makanan itu. Jadi ada perbedaan bunyinya. Kemudian huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 21 huruf. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Huruf konsonan dengan contoh pemakaian di posisi awal, di posisi tengah, dan di posisi akhir. Keterangan, huruf K melambangkan bunyi hamzah. Nah, contohnya ini ada dalam kata rakyat dan bapak. Ini. Kemudian keterangan lain, huruf Q dan X khusus dipakai untuk nama diri seperti Taufik dan Sero. Dan dipakai juga untuk keperluan ilmu seperti status quo dan sinar X. Kemudian gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini ada 4 jenis yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Di sini sudah ada gabungan huruf konsonan, ada 4, dan contoh pemakaian di awal, di tengah, dan di akhir. Keterangan, nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Huruf diftong. Huruf diftong ini ada 3, I, au, oi. Nah, di sini sudah ada jenisnya, huruf diftong ada 3, dan contoh pemakaian dalam kata di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian huruf kapital. Ada beberapa penggunaan huruf kapital. Jadi yang pertama itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Amir Hamzah, nama orang.
berarti A-nya pakai huruf kapital, H-nya juga harus pakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada De Van. De Van itu nama dalam bahasa Belanda, Von itu dalam bahasa Jerman, Da itu dalam bahasa Portugal. Jadi contohnya Vasco da Gama. Vasco da Gama adalah nama orang, tapi karena ada da, maka da ini tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Kemudian dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Contohnya Abdurrahman bin Zaini, maka binnya ini harus ditulis dengan huruf kecil. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya N itu pakai huruf kapital karena itu singkatan nama jenis, yaitu Newton. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya mesin diesel 10 volt 5 ampere. Jadi diesel volt ampere ini tidak ditulis dalam huruf kapital karena ini adalah nama satuan ukuran, nama jenis. Jadi harus ditulis huruf kecil. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Eskimo, maka E-nya harus huruf kapital. Suku Sunda, S-nya Sunda ini harus pakai huruf kapital. Bahasa Indonesia, maka Indonesia I-nya harus besar. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya, pengindonesiaan kata asing. Maka Indonesianya ini I-nya tidak memakai huruf kapital, walaupun itu nama bangsa. Kenapa? Karena ini dalam konteks kalimat ini tuh bentuknya adalah kata turunan. Maka I-nya pakai huruf kecil. Contoh lainnya ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Inggris, I-nya ini juga tidak memakai huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, terima kasih Kiai. Kiai ini nama gelar keagamaan. Jadi harus pakai huruf kapital karena juga dipakai sebagai sapaan. Selamat pagi dokter. Dokter D-nya huruf kapital karena ini nama profesi gitu yang dipakai sebagai sapaan. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ini adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi huruf K ini ditulis dengan huruf kapital karena ada pada awal petikan langsung. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Jadi A-nya harus huruf kapital, D-nya juga huruf kapital. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin. Maka S yang Sultan ini S-nya harus huruf kapital karena ini unsur nama gelar ya, yang mana diikuti oleh nama orang ini Hasanuddin, jadi S-nya harus huruf kapital. Contoh lainnya Haji Agus Salim. Nah, hanya ini harus pakai huruf kapital karena dia termasuk
nama gelar keagamaan yang diikuti oleh nama orang, Agus Salim. Itu. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, I-nya harus huruf kapital. Al-Quran, nah, Al-Quran ini kitab suci, jadinya A-nya harus huruf kapital. Bimbinglah hambamu, mu-nya ini termasuk kata ganti, ini merujuk pada Tuhan, maka mu-nya ini harus pakai huruf kapital. Contoh lainnya, Tuhan yang Maha Kuasa, ini juga pakai huruf kapital karena ini termasuk sebutan untuk Tuhan. Jadi ya Y-nya huruf kapital, M-nya ini huruf kapital, yang Maha Kuasa. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Contohnya Banyuwangi, Asia Tenggara, Jawa Barat. Jadi untuk menyebutkan nama daerah itu, maka huruf pertamanya itu pakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya, dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi ini sebagai unsur nama geografi. D-nya ditulis dengan huruf kapital, T-nya juga ditulis dengan huruf kapital karena diikuti oleh nama diri geografi, yaitu Dieng. Gunung Semeru, ini juga gunung itu unsur nama geografi. G-nya harus ditulis dengan huruf kapital karena diikuti oleh nama diri geografi, yaitu Semeru. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya, ukiran Jepara. Nah, ini Jepara, huruf C-nya ditulis dengan huruf kapital karena didahului oleh kata ukiran. Ukiran ini menggambarkan kekhasan budaya. Jadi Jepara itu khasnya itu dengan ukiran gitu. Contoh lain, pempek Palembang, maka Palembang P-nya ini harus huruf kapital karena didahului oleh kekhasan budaya, kekhasan makanan dari Palembang ini pempek. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Jadi contohnya itu berlayar ke Teluk. Teluk ini adalah unsur geografi, tapi dia tidak diikuti oleh nama diri geografi selanjutnya. Jadi tidak menggunakan Teluk, T-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Contohnya, nangka Belanda. Belanda itu nama diri geografi. Harusnya memakai huruf kapital. Mengapa tidak? Karena Belanda ini digunakan sebagai penjelas nama jenis dari nangka. Gitu. Jadi Belanda ini B-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah hanya pakai huruf kapital, bulan Agustus A-nya pakai huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata, seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Biasanya tuh pada penulisan kayak subbab, jadi 1B, 1C, 1D, 1E itu pakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. Jadi, konferensi
K-nya pakai huruf kapital, Asia A-nya pakai A, huruf awalnya pakai kapital, Afrika ini juga pakai A-nya pakai huruf kapital, karena ini adalah nama peristiwa sejarah. Perang Dunia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ini pakai huruf kapital awal katanya, karena unsur nama sejarah. Kemudian, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Memproklamasikan, proklamasi ini tidak ditulis dengan huruf kapital karena dia peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Gitu. Contoh lain, perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Perang dunia ini peristiwa sejarah, tapi dalam konteks ini tidak dipakai sebagai nama, jadi tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden ini termasuk jabatan, termasuk pangkat. Nah, jadi harus ditulis dengan huruf kapital. Wakil Presiden. W-nya pakai huruf kapital. Presiden P-nya pakai huruf kapital. Karena dia termasuk unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Diikuti oleh nama orang Adam Malik. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH. SH ini singkatan dari Sarjana Hukum. SKM singkatan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Ini kan termasuk nama lembaga. Jadi, huruf pertama semua katanya itu ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Maka Sinar Pembangunan ini adalah nama dari surat kabar. Jadi huruf pertama setiap kata itu ditulis dengan huruf kapital. Contoh lainnya, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Penerapan asas-asas hukum perdata ini ditulis dengan huruf kapital pada setiap katanya, karena ini termasuk judul makalah. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, surat saudara telah kami terima dengan baik. Kata saudara ini S-nya, huruf pertamanya harus pakai huruf kapital, karena ini sebagai penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai pengacuan. Contoh lainnya, Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Bu-nya ini B-nya pakai huruf kapital, karena ini dipakai dalam penyapaan. Dan Bapak ini B-nya pakai huruf kapital juga, karena dipakai dalam
konteks pengacuan. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, bapak dan ibu ini tidak memakai huruf kapital. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kakak dan adik ini juga tidak memakai huruf kapital. Walaupun ini termasuk istilah kekerabatan, tapi bukan merupakan penyapaan ataupun pengacuan. Kemudian kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Anda ini huruf awalnya harus pakai huruf kapital. Oke, kemudian beralih ke huruf miring. Ada 4 jenis penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Jadi, Negara Kertagama ini ditulis dengan huruf miring, karena termasuk nama buku. Contoh lainnya, berita ini muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Maka Suara Merdeka ini ditulis dengan huruf miring karena ini nama dari surat kabar. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, huruf pertama kata abad adalah A, itu ditulis dengan huruf miring. Dia bukan menipu, melainkan ditipu. Jadi, menipu, me-nya itu ditulis dengan huruf miring. Karena itu termasuk bagian kata. Kemudian contoh lainnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan berlepas tangan. Berlepas tangan ini pakai huruf miring karena ini termasuk kelompok kata. Contoh lainnya, bab ini tidak membahas huruf kapital. Tidak. Kata tidak ini ditulis dengan huruf miring karena digunakan untuk menegaskan. Kemudian yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Ini kan nama istilah, nama ilmiah. Maka ini ditulis dengan huruf miring. Contoh lainnya, orang tua harus bersikap tuturi handayani terhadap anak. Tuturi handayani ini termasuk ungkapan yang bukan bahasa Indonesia, maka harus ditulis dengan huruf miring. Yang keempat, ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Contohnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Kudeta. Jadi kudeta ini harus ditulis dengan huruf miring. Walaupun itu adalah ungkapan asing tapi telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya, korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Diplomatik juga harus ditulis dengan huruf miring. Kemudian beralih ke huruf tebal. Ada 3 jenis penggunaan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Nah, contoh penulisannya ini sudah ada di sini. Jadi, judul habis gelap terbitlah terang ini harus dicetak dengan tebal. Kemudian yang kedua, huruf tebal dalam cetakan tidak dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Contohnya, akhiran I-nya ini pakai huruf tebal. Saya tidak mengambil bukumu. Tidak
ini dicetak tebal. Gabungan kata kerjasama ditulis terpisah. Seharusnya ditulis dengan huruf miring. Airan I tidak dipenggal pada ujung baris. Nah, I-nya ini yang tadinya tebal harusnya ditulis miring. Saya tidak mengambil bukumu. Tidak. Tidak sebelumnya ditulis dengan huruf tebal, maka seharusnya pakai huruf miring. Gabungan kata kerjasama ditulis terpisah. Kata kerjasama sebelumnya ditulis dengan huruf tebal, maka seharusnya hanya ditulis dengan huruf miring. Kemudian yang terakhir, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Contohnya kalah, lema. Lema kalah itu dipakai dicetak dengan huruf tebal. Kemudian ada sublemanya juga ditulis dengan huruf tebal, tapi hanya bilangannya saja yang menyatakan polisemi. Di sini sudah ada contohnya, kalah dicetak tebal. Kemudian sublemanya ada angka 1, 2, 3, 4. Itu ditulis dengan huruf tebal juga. Kemudian ada lema mengalahkan ini, sehingga mengalahkan ini harus ditulis dengan huruf tebal. Kemudian ada sublemanya bilangan 1, 2, 3. Ini harus ditulis dengan huruf tebal. Dan ada lagi sublema terkalahkan. Terkalahkan ini harus ditulis dengan huruf tebal. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.